Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang Tuhan selalu limpahkan dalam hati kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengerti setiap apa yang menjadi kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak pandemi mulai terlihat begitu jelas di kota tempat saya tinggal. Banyak usaha yang mulai berguguran. Satu demi satu bisnis tutup. Angka pengangguran mulai meningkat. Dampak ini juga terjadi di berbagai negara di dunia. Krisis ekonomi mulai menunjukkan manifestasinya. Situasi seperti ini mungkin terasa juga oleh saudara yang mendengarkan renungan ini. Memang ada orang-orang yang tidak terdampak, tapi perlu kita ketahui bahwa ada banyak orang yang terpengaruh oleh situasi pandemi yang sudah melanda selama beberapa bulan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, pengaruh keadaan ini jangan membuat kita meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Jangan membuat kita putus asa dan kehilangan iman kepada Tuhan. Tapi mari kita semakin giat dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Perubahan keadaan jangan sampai mengubah keadaan hati dan iman kita. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Tuhan yang tetap sama di segala waktu. Dia tetap sama kemarin, hari ini dan besok. Dia tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Keadaan kehidupan bisa saja berubah, saudara. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap sama. Ia Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Ia tidak mengubah perjanjiannya atas kita. Kasih karunia-Nya Ia tetap limpahkan, dan keselamatannya Ia berikan bagi kita. Ketika keadaan nampak mengkhawatirkan, kita cenderung kehilangan semangat dan iman. Kadangkala kita merasa bahwa diri kita sedang dihukum oleh Tuhan. Tapi mari ambil sikap yang benar saat ini. Daripada kita terpuruk dalam respon yang negatif, mari kita pandang semua persoalan atau kesulitan itu sebagai berkat yang tersembunyi dari Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kita dapat mempercayainya di segala waktu. Mengapa, saudara? Karena Dia tidak berubah. Dia tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maknanya bagi kita bahwa Yesus Kristus tetap sama? Yang pertama adalah kita dapat menaruh iman kita secara total kepada Tuhan Yesus. Tidak ada inkonsistensi dalam ucapan dan janjinya, sifat dan karakternya. Dia tetap sama, Tuhan yang mengasihi kita. Janjinya akan Dia penuhi, firman-Nya Dia genapi. Yang kedua, saudara, kita dapat berharap penuh kepadanya di hari ini dan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, saudara,
konsistensi dan ketidakberubahan Tuhan dalam kasih-Nya, sifat dan pemeliharaannya menjadikan kita tenang dan bersukacita. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia menjadi tempat pengharapan kita, saudara. Dan Dia menjamin bahwa Ia akan selalu ada dan siap untuk menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Masih dalam pasal yang sama, dalam Ibrani pasal yang ketiga, tapi ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang kelima, dikatakan, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Perhatikan di sini, saudara, ketidakberubahan Tuhan mencakup kepada tindakannya kepada kita. Ia memperhatikan dan peduli kepada saudara dan saya. Dia memelihara kita dan menuntun kita setiap hari. Sampai kepada akhir zaman Dia menyertai saudara dan saya. Dan sampai kepada kekekalan, Dia selalu ada bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin keadaan hidup saudara saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Persoalan dan kesulitan mungkin sedang saudara hadapi. Ada banyak persoalan, masalah yang terjadi dalam bisnis saudara, usaha saudara, kehidupan saudara. Tapi jangan putus asa dan jangan kehilangan semangat. Tetaplah percaya dan sadarilah bahwa Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia tetap Tuhan yang mengasihi kita semua. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dalam Mazmur 107 ayat yang ke-11 dikatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Oleh karena Engkau tidak pernah berubah, ya Tuhan. Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Itu yang memberikan kami kesukaan dan pengharapan. Sebab Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap, ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu tetap. Janji-Mu tetap bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Oleh karena Engkau baik. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti bagi kami. Engkau memelihara kami di bumi ini sampai di sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, supaya dalam segala situasi dan keadaan kami senantiasa tetap kuat dan percaya akan pertolongan Tuhan. Dan dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami senantiasa bersyukur dan melakukannya dengan penuh sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.